Langsung saja kita langsung masuk ke Lane of Dawn, permainan antara Brigrid melawan Kokos Esports. Masih bersama Choji, Gio, dan juga Goni. Dimulai dari arah mid lane terlebih dahulu, di mana sudah mulai ada minion clear di arah mid lane, ditemani oleh Mizu dan juga V untuk Brigrid. Sementara Kokos Esports sudah ada Ray dan juga Vel. Tapi Ray balik lagi, Kufra juga sudah mulai sangat-sangat ramai sekali walaupun tidak ada nerf ataupun buff, karena balik lagi Lancelot-nya juga lagi naik. Ya sudah, responnya adalah Kufra. Kufra akan menjadi jawaban banget untuk menjaga dari Lancelot yang nggak bisa asal-asalan masuk. Tapi si lain kali ini Sinting di area gold lane. Edith berhadapan dengan Drake. Ternyata Poizy yang menjadi Alice. Head to headnya di XP lane, membiarkan Edith berada di area gold lane ini. Sebenarnya untuk clearing minion bisa dibilang untuk Edith cukup lumayan cepat. Tapi di sisi lain untuk damage, sudah mulai ada hentakan dilakukan. Drake kali ini mencoba untuk mendapat satu buah objektif, dapetin gerobak terlebih dahulu. Karena ini bakal jadi suatu kerugian bagi Sinting kalau dia nggak dapetin gerobak. Tapi udah mulai ada penjemputan di area atas, one on one situation enggak, dan juga Poizy kali ini. Oke, Alice ya lawan Yuzong. Ini bisa dipercaya bisa-bisan di arah early game sama seorang Yuzong ya. Iya. Dari Alice masih membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mendapatkan What? power yang ia butuhkan. Tapi ini kenapa ya lagi ada permainan sembunyi-sembunyian, dimana tiba-tiba sudah ada sedikit inisiasi ke arah Kevin juga masih bisa lari dengan adanya sedikit tonros dengan invisibility frame, dan hampir saja tadi terkena stun, bukan stun sih tapi bouncing ball dari seorang Kufra. Tadi kenapa Gon? Ini tadi yang menarik di atas ya, Alice harus recall. Yuzongnya pakai Petrify, hampir aja di take down. Hampir ya. Hampir. langsung Cuma untuk pulang saat tuh. ini belum ada pertemuan darah. Dan Turtle udah up, ini junglernya bahkan udah di area Turtle. Kita lihat nih setup dari kedua tim. Oke, sudah ada Mizu kali ini, belum level 4, belum punya Novender. Tapi lihat charge yang dilakukan oleh seorang Ray, membuat sebuah penetrasi dilakukan. The Way of Dragon udah, Drain Manipulation udah dikeluarkan. Tapi lihat dari V-nya, digagalkan Riot Manipulation, bahkan dilempar ke belakang. Black Dragon Form mendapatkan 2 poin kill sekaligus. Dan enggak, masih terlalu cukup kuat bagi anak-anak Kokos Esports. Dan bahkan Kevin Zigat mendapatkan 1 buat turtle-nya. Di sisi lain, enggak mau berhenti sampai di situ aja, enggak mau pulang, namanya juga enggak gitu kan ya. Kufranya pun juga dibuat hilang. Yes, betul banget. Enggak memberikan enggak juga untuk Ray untuk bisa pulang dengan sedotan mautnya yang berasal dari pasif. Kita pindah ke arah top bottom lane terlebih dahulu. Drake melawan Sinting. Ya, ide lawan Clean ya. Ini lebih enak lagi untuk Clean sih, bukan karena dalam segi power tapi dalam segi berapa cepat ia menghilangkan wave minion, yang membuat Drake pun sepertinya aman sekali untuk melakukan rotasi. Tapi ternyata rotasinya ini nggak cuma sekedar rotasi, tapi adalah pertukaran antara Yuzong dan juga Clean, dimana Yuzong sudah mulai berhadapan dengan adanya Edith. Edith pun sudah level 5, berarti sudah bisa berubah menjadi Eudora V.2. Yoi, Eudora 2 V2 point apa? V.2. V.2. Oke, tapi lihat udah God Out gua masuk ke dalam sana. Oh, I'm offended dengan flicker. Baik sekali mendapat kementuan dari turret. Tapi lihat, satu member dari Brigid harus hilang. Sisi lain dari Rubinya, dia nggak ada damage lagi. Dia nggak punya teman-teman di depan sana. Sedangkan tadi padahal setup yang bagus banget loh, surprise yang bagus banget dari Mizunya. Tapi sayang kali ini harus di reset kembali, menunggu sampai ada flickernya lagi, sampai menunggu ada offendednya lagi. Tapi selain Evil mencoba untuk diganggu saja oleh Kevin Zigat di area bawah kali ini. Sama-sama agresif dari kedua jungler yang dimiliki oleh kedua tim. Bahkan kali ini dia udah berjalan menuju area bawah, tapi si tengah kali ini fail. Coba untuk membantu teman-temannya di area belakang sana. Tapi Poizy masih cukup tanky kah, karena damage diberikan seorang enggak, ada juga Kevin Zigat. Phantom Execution masuk, Tonos juga masuk. Kali ini Bouncing Ball dikeluarkan. Kevin Zigat bakal bisa melakukan punch dengan lebih nyaman. Di sisi lain kita udah terkena stun. Dan lihat bagaimana Kevin Zigat harus hilang. Black Dragon Form dikeluarkan, Ray yang pun harus hilang. Ditambah lagi satu member double kill untuk seorang Poizy. Alice kali ini bisa menjadi jawaban. Tapi lihat Evil mendapatkan satu member dari Brigid bernama enggak. Yes, dan wow, ini early-nya bisa dibilang cukup oke bagi teman-teman dari Brigid ya, walaupun kita bisa melihat bahwa dari poin killnya memang lebih kurang satu dibandingkan dengan Kokos Esports. Tapi pergerakan mereka sepertinya cukup enak, cukup leluasa, apalagi dengan adanya Lancelot.
Ternyata Kokos Evil ya di game kali ini sepertinya memiliki head to head yang lumayan ketat juga dengan Kevin Zigot, tapi tiba-tiba Kevin Zigot saja sudah menumbangkan seorang Kadita di daerah mid lane river. Kita pindah ke arah top lane terlebih dahulu, bahwa kita melihat ada sedikit pelukan ke arah Drake, tapi Drake pun masih bisa lolos dengan hal tersebut, dan tiba-tiba Mizu datang ke arah top lane tadi ya? untuk memberikan backup. Kenapa? Ya, Purify-nya pas, Iya. Purify-nya on point banget dan Turtle di bagian bawah tampaknya. Oh, lihat sih enggak, dan juga Lancelotnya baik sekali dan membuat Poisi harus hilang, tapi itu hanyalah sebuah pengalian isu karena dari Kokos Esports mereka langsung fokus objektif ke arah Turtle yang berikutnya. Bahkan sisi lain Mizu udah mulai dikeroyokin untuk masih ada flicker mundur ke arah belakang. Kalau tidak dia akan digempur oleh 4 member sekaligus dari Brigit. Dan kali ini dari segi goldnya hanya berbeda 2000 masuk ke menit ke-6. Dan ini tentunya untuk Kokos Esports mereka harus coba untuk mendapatkan beberapa objektif, jangan sampai terpick off. Dan mereka kali ini menjalankan objektifnya di area atas. Evil, Sinting dan juga Ray, mereka saling bahu-membahu untuk mendapatkan satu outer turret, setidaknya mengikis jumlah dari gold. Tapi di sisi lain malahan Brigit juga melakukan hal yang sama, mirroring di area bawah. Outer turret milik Kokos Esports pun juga harus rontok. Ompong dua-duanya. Ompong dua-duanya dari arah bottom, tapi tiba-tiba ada yang ompong juga, yaitu kekuatan dari seorang Yuzong yang sudah ditumbangkan di tangan seorang Kadita. Real World Revolution dinyalakan untuk membantu Lancelot mendapatkan Pakito. Seorang Evil pun tumbang dari sini, tapi Sinting pun menangkat derajat dari Kevin Zigot ke arah atas, tapi masih punya flicker. Walaupun sudah menjadi Edora, damage-nya masih belum bisa tertampung begitu saja, karena balik lagi seorang Widit harus punya momentum sebelum bisa membalikan serangan dengan akurat, dengan pedih, dan juga dengan pasti. Wah itu sih ya, ngeri banget nih Edit nih kalau udah dikasih item juga. Apalagi kalau lihat Poisi nanti di early game bakal semakin kuat. Udah mulai dapat hadangan dari seorang Kevin Zigot, masih bisa flicker ke arah belakang. Blowout juga tadi dikeluarkan juga. Dan yes, dia masih bisa survive, masih bisa selamat. 7-6 poin yang didapatkan oleh kedua tim. Di sisi lain masih terjadi team fight yang akan segera dilakukan. Mizu didapatkan satu membernya. Ray kali ini bakal kemana? Gak mungkin bisa hilang karena Kufranya udah dikeroyokin 4 member dari anak-anak Brigit. Sedangkan ini adalah waktunya, sebentar lagi 20 detik Lord akan muncul, Lord yang biasa. Tapi lihat tuh, Rock Wave-nya masuk ke dalam tubuh Ruby dan hilang sudah 1-1 bagi kedua tim. 1-1 permainan yang bisa dibilang ini agak-agak bermain dengan pick off ya dari kedua belah tim. Dan permainannya juga masih benar-benar bermain dengan santai sekali, karena Turret pun sama-sama kehilangan 2 dengan kill point yang hanya selisih 1 aja. Tapi siapa nih yang sebenarnya lagi memegang kendali sih, Gon? Sebenarnya kalau ngeliat dari pegang kendali cukup imbang. Tower juga hancur, bahkan Turtle berhasil diamankan oleh Brigit. Tinggal team fight ini karena mereka kayaknya ready for team fight banget. Dan untuk saat ini dari segi posisi sebenarnya Pakitonya juga apa ya, bisa dibilang ya, sedikit harus lebih berhati-hati. Poisi juga ditargetin terus, dia ke atas ditargetin, dia ke bawah ditargetin. Dan kita lihat aja setapan dari teman-teman kiri. Yes, tapi setidaknya ada Ray yang terperangkap dengan Real World Revolution, tapi Real World Revolution sudah di-cancel oleh seorang Kadita. Kadita pun sudah mendapatkan Mizuzu masih bisa mencoba untuk menggolek-golek, tapi sayang sekali tershutdown di tangan seorang Lancelot. Di lain sisi sudah mulai pada berkumpul dari Kokos Esports, tapi sayang sekali waktunya masih kurang tepat. Hanya sepersekian detik, harusnya tadi lebih awal Kokos Esports datang. Mungkin takdir dari seorang Vel masih bisa hidup hingga saat ini. Kenapa, Gun? Ini kalau kita lihat item, utility, Yves, kenapa ya? Ice Queen 1 dan juga Enchanted Talisman. Kita lihat aja apakah full utility atau mungkin nanti Genius, kita lihat aja. Tetapi yang jelas Hunter Strike dan Endless Battle udah diamankan oleh Lancelot. Duitnya 7.000 berbanding Pakito ya, yang cuma 5.000. Oke, Hunter Strike udah jadi, War X udah tapi jadi. tiba-tiba ada pelukan dari seorang Kufra datang kepada teman-teman dari Brigit. Tapi Ray di lain sisi pun harus dibalas, ditumbangkan di tangan seorang Lancelot. Tapi di lain sisi Sinting mencoba untuk mencari cara lagi membalaskan dendam ketumbangan dari temannya. Mid lane menjadi area yang sangat panas sekali bagi kedua belah tim, apalagi dengan datangnya Alice dengan Blood Flood-nya mencoba untuk menarik semua HP yang tersisa dari Brigit. Dibantu oleh dari Sinting juga, tapi Sinting masih bisa flicker ke arah belakang dengan tipis banget HP yang sudah tersisa. Yes. Kali ini anak dari Brigit dan juga Kokos Esports mereka udah saling jual beli serangan. Bahkan dari Kokos Esports tadi setup yang dilakukan oleh Ray sangat-sangat baik banget, sangat-sangat ciamik banget. Dan kalau kita lihat Lord yang pertama, Lord biasa aja sudah mulai muncul di lane of down. Lihat pergerakan dari Kevin Zigot mencoba untuk mendapatkan Poisi, tapi udah mulai ada lemparan dari onward yang dilakukan oleh seorang Edit dan hilang sudah Kevin Zigot.
ketika Lordnya mulai muncul di lane of down. Bahkan Kokos Esports tentunya punya El Momento yang baik. Kalau mereka mau fighting terus, mau fighting ke arah Drake, dan Drake dalam ancaman yang cukup besar. Tapi penyelamat dilakukan oleh seorang Mizu, tapi itu hanya mendinai kematian dari seorang Drake di area bawah. Flying Bot dikeluarkan, Blow Out juga bersama dengan Poizi kali ini membuat teman-teman dari Brigit dalam ancaman yang cukup besar. Dan Kokos Esports punya ruang dan waktu yang lebar mendapatkan Lord kita yang pertama. Lord menilai 10 belum kuat banget, tapi setidaknya tetap adalah bantuan untuk tim yang telah mendapatkannya. Dan Evil pun sudah mengamankan Lord yang pertama milik kita hari ini di match ke-6. Tapi kita bisa melihat bahwa di lain sisi memang kekuatan dari kedua belah tim ini bisa dibilang sangat-sangat tipis dalam perbedaannya. Apalagi Sinting yang dari tadi masih belum mendapatkan chance yang bagus sekali untuk melakukan inisiasi, tapi yang sudah mendapatkan chance tersebut adalah Ray dengan sedikit memberikan bouncing ball kepada Mizu. Cuman balik lagi semuanya masih bermain dengan sangat-sangat aman, belum terjadi team fight lagi. Tapi setidaknya Kokos Esports telah mengamankan Divine Glaive dan juga Ice Queen One, yang berarti damage dan juga untuk crowd controlnya ini akan makin berasa lagi di tangan Brigrit. Seperti sekarang Mizu merasakan damage datang dari seorang Sinting. Sinting pun sudah dibantu lagi oleh Kufra dan juga Kadita, membuat seorang Ruby harus ditumbangkan. Bisa saja Lancelot dari sisi dari Kevin Zigat masih bisa mengelak-elak dengan adanya Phantom Execution. Ini membuat mid lane turret dari Brigrit terbuka dengan sangat-sangat lebar. Bottom lane dari Lord pun sudah mulai dipush begitu saja. Drake pun habis saja terkena stun dari Kufra. Poizi masuk dengan ada flowing blood, tapi tetap saja dipush oleh teman-teman dari Kokos Esports, membuat ada 3 turret yang hilang di saat yang bersamaan. Hati-hati kamu, Lancelot, mau kemana? Masih bisa ditahankan, ternyata 3. Ditambah lagi dengan reward manipulation udah dikeluarkan. Mundur perlahan, tapi lihat dari Ammo Vendor yang masuk ke badan Pakuito. 2 striker utama dari kedua tim hilang bersamaan. Dan di sisi lain 2 untuk 2 kali ini cukup adil pertempuran yang terjadi. Mau tidak mau Kokos Esports yang sudah mengendalikan permainan, mereka harus mundur lagi. Mereka sudah kehilangan juga untuk inner turret ya dari anak-anak Brigrit. Tapi ini dia replaynya Goni. Apa yang terjadi, Lancelot, kenapa begitu? Agak sedikit overextend ya mungkin, dan agak sedikit miskalkulasi. Mereka overcommit dan bener-bener give-nya juga pas banget positioningnya. Dia ready real world manipulation, dan offense dari teman-teman Kokos itu langsung dipatahkan begitu saja di bagian bot lane. Sekarang tempo menurun meskipun ekonomi menang masih dipegang oleh Kokos. Cuman mereka juga harus berhati-hati nih, karena sebenarnya teman-teman dari Brigrit kalau tadi lihat ngintip item, mereka udah ready. Drake-nya tuh udah siap banget team fight dari item-itemnya. Yes, itu udah ketahuan ya pergerakan Ray ada di sebelah sana. Tadi coba dicicil sama enggak, dan kali ini masih diamankan juga orange buff milik Kevin Zigat. Dia masih bisa mendapatkan satu objektifnya, setidaknya memberikan damage dengan adanya efek dari orange buff tersebut. Tapi yang menarik nih, mereka sengaja nunggu di ambush, akan memberikan surprise attack. Apalagi ada Kufra, apalagi ada juga Poizi di situ, apalagi ada Vel tentu saja yang bakal memberikan efek kejut. Kalau ada yang sembarangan masuk ke river, tinggal menunggu siapa yang akan masuk ke river duluan. Mizu kah yang akan mencari, atau malahan memang disengaja ya udah minionnya biarin dulu aja, kita lewat sini. Tuh bahkan dari Kevin Zigat udah coba ngeraba ke arah rumput dengan Phantom Execution ya. Dan Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Conceal pun dikeluarkan. Nah, karena Kokos Esports mulai mencoba mendapatkan suatu momentum, mereka mau dapetin Lordnya, jadi mau nggak mau mereka harus pick off 1 atau 2 pemain dari anak-anak Brigrit. Tapi jujur ya, karena kalau bohong itu dosa. Ini Kufranya nih kayaknya bakal menjadi pilihan Hokage untuk menjadi MVP di game kali ini, karena banyak sekali momentum yang terbuat dengan datangnya Ray dengan loncatan mautnya, jumpscare mautnya seperti sekarang, dimana Mizu pun baru diomongin sudah kejadian dimana Mizu langsung ditumbangkan di tangan seorang Pakito. Di lain sisi dari seorang enggak pun juga menolak untuk ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Di belakang ada reward manipulation juga, tapi sayang sekali flowing blood sudah menempatkan seorang Yves di kuburan lane of blood. Tapi di lain sisi dengan satu player yaitu Drake dari Brigrit yang tersisa, Kadita pun mengorbankan dirinya untuk membuat Brigrit menjadi wipe out. Yes. Tapi kali ini udah nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada halangan rintangan bagi anak-anak Kokos Esports untuk menghentikan game yang mereka miliki. Bahkan udah mulai tas. Yes, Kokos Esports mendapatkan 1 poin tambahan tentunya dan menjaga asa untuk lolos.